Baiklah, kita lanjutkan ya materinya. Dengan adanya dormansi ya, biji gulma dapat berada dalam tanah selama bertahun-tahun. Jika kondisi menguntungkan, maka biji akan berkecambah. Biji-biji gulma berada dalam keadaan dormansi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Pada perkecambahan terjadi tidak serentak. Kecambah akan muncul setiap saat dan akan menjadi masalah yang terus-menerus. Nah, kemudian dormansi ini ternyata dapat dibedakan menjadi 3 ya, yaitu ada yang dinamakan dormansi primer, dormansi sekunder, dan dormansi lingkungan. Kita lihat apa perbedaannya. Untuk dormansi primer atau biasa disebut dengan dormansi bawaan, di mana dormansi ini bersifat genetis dan dapat disebabkan oleh yang pertama kulit biji yang bersifat impermeable ya, berarti tidak dapat tembus air atau gas ya, tidak dapat masuk ke dalam bijinya ya, atau bersifat resisten mekanis ya. Di sini contohnya yaitu gulma 600 SPP. Kemudian yang kedua, hambatan kimiawi di dalam kulit biji atau buah, di dalam embrio atau di dalam endosperma dapat dipengaruhi oleh temperatur, hujan, dan cahaya. Kemudian ada yang dimaksud dengan dormansi rangsangan atau dormansi sekunder. Ini adalah berupa apa ya? Berupa rangsangan ya. Rangsangan itu bisa saja dia akan berhenti dorman ya bila kekurangan cahaya. Di sini biji beberapa jenis gulma dapat tumbuh jika keadaan lingkungannya menguntungkan, tetapi kemudian menjadi dorman ya akibat keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Contohnya yaitu apabila kurangnya cahaya, tetapi dorman itu akan terhenti apabila dia terkena cahaya. Jadi berupa rangsangan, bisa saja rangsangannya terhadap suhu tinggi ya. Kemudian ada juga dinamakan dormansi lingkungan. Nah, mungkin di sini agak sedikit hampir sama ya antara dormansi rangsangan dan dormansi lingkungan ini, tetapi yang di sini yang sedikit membedakan bahwa kalau di lingkungan di sini biji dapat tumbuh setelah tanah dibajak dan biji jatuh ke permukaan tanah. Jadi lingkungan itu lebih ke arah fisik ya, apabila si biji gulma tersebut terkena gesekan atau ada sentuhan ya. Kalau yang rangsangan tadi kan misalkan cahaya, kemudian apabila ada suhu ya, suhu tinggi dan sebagainya ya. Itu perbedaannya antara dormansi primer, sekunder, dan lingkungan. Kemudian faktor dalam pengontrol dormansi dan perkecambahan. Secara kimiawi ada yang disebut dengan hormon etilen yang mempercepat perkecambahan biji, kemudian non-hormonal. Nah, beberapa jenis gulma juga mempunyai biji yang menghasilkan zat penghambat bukan hormon dan mudah menguap, sehingga untuk perkecambahannya diperlukan cahaya. Kemudian ada juga zat alopati, umumnya termasuk senyawa fenol. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di bab selanjutnya mengenai apa itu zat alopati ya. Beberapa faktor penting untuk perkecambahan biji, yang pertama adalah cahaya. Ya, cahaya sangat dibutuhkan dalam perkecambahan biji. Biji gulma umumnya berukuran relatif kecil, ya, sehingga persediaan makanan pun sedikit. Kedua hal ini menyebabkan biji gulma harus dapat berkecambah di permukaan tanah atau ke dalam beberapa milimeter saja. Kemudian adanya pengaruh fitokrom ya, yang merupakan pigmen yang menyebabkan biji terangsang cahaya untuk perkecambahannya. Pigmen ini akan memacu ya perkecambahan jika berada pada kondisi merah jauh sekitar 730 nanometer dan pada gelombang cahaya merah 660 nanometer. Biji dapat dirangsang atau dihambat perkecambahannya.
Kemudian lamanya penyinaran ya dengan cahaya 10 jam per hari itu memberikan hasil perkecambahan 3 kali lebih besar dari 8 jam per hari, sedangkan dengan 4 jam per hari praktis tidak ditemukan adanya perkecambahan pada biji kurma ini. Begitupun penelitian Sastro Utomo, ya, salah satu jenis ulma Picardia scabra terjadi bila biji mendapatkan cahaya selama 12 jam per hari. Nah, kemudian oksigen, karbon oksida, dan etilen. Ini ada beberapa jenis gulma yang dapat berkecambah walaupun dengan kadar O2 yang rendah, bahkan mendekati anaerob. Contohnya cyanidactylon, ya. Kemudian sebaliknya O2 ini sangat dibutuhkan untuk perkecambahan biji gulma, yaitu pada gulma ambrosia, artemisifolia, dan Santium pensylvanicum. Sedangkan contoh untuk jenis gulma lain, yaitu gulma jajabuan, perkecambahannya dapat terjadi pada kondisi aerob maupun anaerob. Faktor selanjutnya adalah karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ini dalam kadar 5% ternyata dapat mempercepat perkecambahan. Tetapi apabila kurang atau lebih besar dari kadar itu akan menghambat perkecambahan. Ya. Kemudian suhu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pemecahan dormansi, baik primer maupun sekunder. Dormansi primer dapat dipecah dengan cepat oleh perlakuan suhu tinggi, misalnya pada gulma Rumex crispus. Ya. Dormansi juga dapat dihilangkan dengan cara penyimpanan pada kadar lembab dengan suhu rendah sekitar 0-15 derajat Celcius. Kemudian tekanan air. Faktor selanjutnya, umumnya biji akan menyerap air apabila direndam, kecuali biji dengan kulit yang lengkap dan tidak kedap air. Perendaman dapat mempercepat perkecambahan. Kemudian faktor selanjutnya adalah ion-ion mineral, pH, dan beberapa faktor tanah lainnya. Ion hidrogen pada kondisi pH normal tidak mempengaruhi perkecambahan, tetapi pH yang rendah dapat merangsang efektivitas nitrat dan asam giberelin dalam mempercepat perkecambahan biji gulma. Nah, kemudian ini ada hubungan gulma dengan lingkungan biotik, ya. Peranan gulma dalam agroekosistem yang pertama mengurangi intensitas cahaya matahari, kemudian menurunkan suhu udara dan tanah, menentukan tingkat kelembaban ekosistem, dan menentukan cara komposisi fauna. Ada hubungan antara gulma dengan tumbuhan lain. Mungkin di mata kuliah biologi ya, kalian sudah pernah belajar mengenai interaksi ya. Di sini ada interaksi negatif, apa itu kompetisi, kemudian komensalisme ya. Saya tidak akan menjelaskan begitu mendetail. Bisa kalian baca ya, dan kalian ingat-ingat kembali pengertiannya, yaitu dari kompetisi, amensalisme, kemudian ada parasitisme ya. Nah, kemudian ini ada beberapa famili yang berbahaya yang bertindak sebagai gulma parasit ya, yaitu Cuscutaceae, kemudian Loranthaceae, Orobanchaceae, dan Scrofulariaceae ya. Itu dengan sifat-sifat fisiologis gulma parasit, sebagian besar tidak berhijau daun, memiliki haustoium, alat yang digunakan untuk menyerap zat hara. Kemudian ada juga interaksi positif. Ya, di sini ada protokooperasi. Contohnya ini beberapa gulma dapat menjadi inang hama dan penyakit sehingga akan mengurangi serangan terhadap tanaman budidaya. Ternyata gulma juga bisa ya sebagai inang hama atau penyakit pada satu tanaman tertentu. Kemudian sisa tumbuhan yang mati akan dapat memacu kecambah patogen karena tidak ada makanan, kemudian patogen tersebut akan mati.
Gulma juga merupakan inang sementara atau predator ya, atau musuh alami bagi gulma. Kemudian ada interaksi positif selanjutnya yaitu mutualisme, komensalisme. Nah, ini ada hubungan gulma dengan jasad remik dan hama. Contohnya ini gulma yang sebagai inang ya, bagian nematode, parasit, bakteri, cendawan, dan virus. Untuk contohnya ini ada bebadotan atau Ageratum conizoides, merupakan inang bagi kepik putih, kemudian saliara, inang bagi jamur upas, kemudian kenikir, itu efektif memberantas nematoda dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hubungan gulma dengan serangga berpunah. Hubungan gulma dengan mamalia mengganggu. Hubungan gulma dengan lingkungan abiotik, cahaya, kemudian air, hubungan gulma dengan manusia, pengolahan tanah, pemupukan, ya. Pengolahan tanah ini akan merangsang perkecambahan gulma. Pengolahan tanah yang baik akan dapat memotong siklus hidup gulma. Karena pada pengolahan tanah berikutnya gulma yang telah terkecambahkan nanti. Nah, ini adalah salah satu fungsi ya. Selain untuk menggemburkan tanah, pengolahan tanah atau pembajakan tanah sawah ini adalah salah satunya itu untuk membasmi atau memotong siklus hidup gulma. Ya. Kemudian pemupukan. Perlakuan pemupukan diharapkan akan mempercepat tumbuh tanaman budidaya. Dengan demikian daya saing tanaman tersebut dapat meningkat. Ya, pemupukan. Kemudian diversifikasi. Cara penanaman tumpang sari, tanaman sela, dan yang lainnya akan dapat menekan pertumbuhan gulma. Karena gulma tidak sempat tumbuh dan berkembang biak akibat kurangnya sinar matahari. Ya, diharapkan memang kegiatan diversifikasi pangan ya melalui tumpang sari, tanaman sela itu menghambat pertumbuhan gulma. Jadi sebisa mungkin lahan yang kosong itu ditanami ya, dengan cara tumpang sari dan lain sebagainya. Ya tujuannya untuk menghambat pertumbuhan gulma. Kemudian pemberuan ini akan merangsang perkecambahan biji gulma karena tidak ada naungan. Tetapi apabila pemberuan ini disusul dengan penggenapan, maka gulma darat akan terhambat fotosintesisnya kemudian mati. Pemberuan itu apa? Pemberuan itu adalah tanah yang dibiarkan terlebih dahulu setelah panen, ya diberakkan. Itu ya, biasanya ini adalah salah satu tujuannya, yaitu untuk membasmi atau menghambat pertumbuhan gulma juga ya. Selain untuk membiarkan tanah didiamkan saja gitu tanahnya ya. Oke. Sekian materi untuk minggu ini. Saya harap kalian bisa mempelajarinya dan memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.